Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan KPU Kabupaten Kediri terkait sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020. Tadi sebelum ada jeda pariwara, tadi sudah sedikit disampaikan ya oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri, Mbak Nini, terkait dengan penambahan PPDB yang saat ini harus begitu ditambah karena memang situasi seperti ini ya. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan hal tersebut oleh Mas Nanang Kosi. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi bahwa PPDB itu sebenarnya kalau mengacu pada regulasi sebelumnya di KPT 169 dan KPT 66 itu sebenarnya adalah warga masyarakat dan itu akan dilakukan open recruitment. Ternyata muncul kemudian surat edaran dari KPU RI 485, kemudian disusulkan lagi 488, di mana itu berisi 487 dan 488. Di sana panduan tentang rekrutmen PPDB. Akhirnya proses itu tidak lagi open recruitment yang seawalnya ada tes tulis, ada tes wawancara dan tahapan. Tapi karena situasi memang pandemik ini, kita akan melibatkan pengurus RT RW. Jadi usulan dari PPS. Jadi PPS, petugas di level tingkat desa, petugas suara tingkatan desa itu mengusulkan kepada KPU melalui PPK calon-calon PPDB. Caranya gimana? PPS berkoordinasi dengan pengurus RT, pengurus RW, pemerintah desa untuk melakukan pemetaan kira-kira apakah ada pengurus RT atau pengurus RW atau warga masyarakat yang diusulkan oleh tokoh masyarakat yang memang memahami secara tuntas kondisi masyarakat di sekitar di wilayah TPS itu untuk melakukan coklit. Selanjutnya akan ada rekap. Syaratnya sederhana, adalah mereka yang usianya 20-50 tahun. Kenapa 20-50 tahun? Itu usia-usia yang memang mau dalam tanda kutip itu secara risiko tidak terlalu tinggi tertular COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, dia harus bebas atau independen. Tidak anggota partai, tidak pengurus partai, tidak terlibat menjadi salah satu tim sukses. Karena itu akan menjadi rawan kalau penyelenggara kita itu semuanya harus independen, termasuk kami di KPU harus independen. Selanjutnya ada surat pernyataan bebas COVID. Jadi secara kesehatan dia harus sehat, surat pernyataan sehat, dan nanti akan dilaksanakan rapid test untuk PPDB sebelum dia coklit, sehingga meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu tidak akan menjadi salah satu media penularan COVID. Nah, jangan sampai terjadi klaster penyelenggara, itu berbahaya. Dari penyelenggara menjadi klaster penular itu tidak berbahaya. Kami sudah mendapatkan instruksi dari KPU RI bahwa seluruh PPDB sebelum melakukan coklit nanti akan dilakukan rapid test. Bagi yang ternyata reaktif, itu maka kami akan ganti. Itu pun berlaku bagi kami. KPU, PPK, PPS. Cuman berbeda kalau KPU, PPK, dan PPS. Kalau reaktif kami diminta untuk tidak melaksanakan tugas. Isolasi mandiri. Kalau memang ada gejala kesehatan maka dirawat. Tapi kami tidak di PAW. Tidak boleh dilakukan pergantian. Jangan salah, nanti ada PPS yang takut dilakukan rapid test karena takut di PAW. Kalau sudah prosesnya panjang diganti, ini tidak ada ganti. Jadi kalau KPU, PPK sama PPS meskipun nanti kondisinya reaktif dan itu kita tidak berharap tidak berharap itu terjadi, tapi kalaupun ada minimal kita sudah menerapkan protokol kesehatan bahwa kami tidak mau menjadi bagian dari menjadi baru. Klaster baru di Kabupaten Kediri dan insya Allah itu akan betul-betul kami jaga betul. Oke, nah ini juga sekaligus pesan ini ya kepada PPK maupun PPS yang sudah benar-benar sudah siap untuk menjalankan tugasnya harus benar-benar menjaga kesehatan dan betul. Dan kami standar protokol COVID, Mbak. Jadi petugas PPDB nanti dilengkapi dengan APD, masker, kemudian face shield dan pakai sarung tangan sekali pakai. Kemudian kawan-kawan juga akan menggunakan alat tulis bergantian, alat tulis yang tidak boleh bergantian. Iya, tidak boleh. Jadi mereka punya ATK sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh. Yang kedua, kami juga menyarankan pada seluruh warga Kediri ketika tim kami datang, kami berharap juga menggunakan protokol kesehatan minimal pakai masker. Tim kami juga akan dilengkapi dengan hand sanitizer. Jadi ketika setelah berhubungan, setelah melakukan coklit maksudnya bukan berhubungan yang lain ya, nanti di mana yang lain itu kan yang lain. Maksudnya melakukan kontak dengan warga masyarakat yang melakukan coklit, dia menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tidak boleh dilakukan kontak fisik, jadi nggak boleh salaman, apalagi cipika-cipiki. Nanti bisa menimbulkan fitnah kalau di luar ada bukan mahram nanti bisa jadi fitnah. Nah, itu kami tetap melaksanakan COVID bahwa kami juga selain melakukan sosial pilkada, kami juga melakukan sosialisasi bagaimana
new normal diberlakukan di negara kita ini. Oke, baik. Ini sebelum lebih lanjut lagi ya, apalagi terkait dengan sosialisasi ini yang masih banyak yang harus dibahas ini. Nah, ini sebelumnya juga kami akan beralih ke Mas Agus, tapi sebelumnya saya juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bertanya atau mungkin sekaligus sharing kepada rekan-rekan dari KPU Kabupaten Kediri yang hari ini sudah hadir di studio JTV. Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan atau mungkin Anda ingin memberikan gambaran ya terkait apa saja mungkin yang selama ini sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Kediri. Anda bisa langsung bertanya melalui via WhatsApp di 0852 5889 4779. Sekali lagi bisa langsung dikirim melalui via WhatsApp di 0852 5889 4779. Mas Agus, ini tadi juga sudah dibahas ya, sedikit tadi di awal terkait dengan persiapan pendampingan. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk masalah anggaran ini bagaimana pendampingannya? Baik, ya sebenarnya terkait dengan persiapan pengaktifan kembali kemarin. Jadi setelah kita di tahapan itu ditunda, kemudian per 15 kemarin kita cabut penundaan itu atau pengaktifan kembali. Ya, itu sebelum itu kita sudah berjibaku untuk melakukan persiapan-persiapan khususnya terkait dengan persiapan anggaran. Nah, anggaran itu ya tadi sebagaimana disebutkan oleh Bu Ketua terkait dengan persiapan pengadaan APD. Ya, tentu itu tidak masuk di dalam anggaran kita sebelumnya atau bahkan karena ada pengurangan jumlah pemilih di tiap TPS, maka secara otomatis akan menambah jumlah TPS dan juga petugasnya, panitianya. Nah, maka otomatis juga di situ akan menambah anggaran. Nah, oleh karena itu kita pun selain menambah anggaran, kita pun juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu kan harus dipastikan semuanya. Anggaran tercukupi, kemudian juga sesuai dengan protokoler kesehatan. Kita tidak mau, ya kan, karena di awal untuk melanjutkan tahapan ini kita bersama-sama berkomitmen untuk melanjutkan, maka di dalam pelaksanaannya pun kita juga harus berbagi peran di situ. Artinya tidak hanya KPU saja yang kemudian memikul beban berat ini menyukseskan, tapi semua pihak terkait. Nah, itu juga kami harap bisa turut urun untuk sama-sama menyukseskan ini. Ya, itu satu ya terkait tadi di awal terkait dengan anggaran, terus kemudian terkait dengan penyediaan APD misalnya. Ya. Jadi protokol kesehatan itu juga didukung oleh pihak-pihak terkait. Kan tentu pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan ini tidak hanya KPU, jadi banyak pihak. Itu terkait dengan persiapan. Juga tadi disebut juga oleh Bu Ketua dan Pak Nanang dalam proses perekrutan PPDP, terus nanti dalam proses coklit. Nah, tahapan itu kan terus bergulir. Sebenarnya kalau di Kabupaten Kediri hari ini, kemarin ketika pencalonan calon perseorangan itu ada yang lolos satu, misalnya satu saja atau beberapa ada yang lolos, maka saat ini kita juga akan melakukan tahapan verifikasi faktual. Jadi beriringan antara coklit dan verifikasi faktual. Namun karena di Kabupaten Kediri kemarin nihil dari calon perseorangan, maka tugas kita tinggal melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih itu. Oke, ya. Oke. Tadi sudah beberapa kali disinggung ya terkait dengan protokoler kesehatan. Itu masih diterapkan juga baik nantinya untuk penyelenggaraan ataupun saat ini juga dari KPU Kabupaten Kediri sehari-harinya di kantor itu juga seperti apa, bisa diberikan gambaran ini, Bu? Oh iya. Baik, ya ini sebelum saya masuk pada protokol kesehatan yang ada di KPU, kita dan juga teman-teman komisioner, saya menambahkan Pak Agus ya, Pak Agus Haryono, bahwasanya kita juga aktif untuk koordinasi dengan stakeholder yang ada, kemudian dengan TAPD terkait dengan perkembangan yang ada, karena dari KPU RI memang kita diminta untuk selalu koordinasi dengan pemerintah setempat. Bahkan pada saat kita melaksanakan pelantikan PPS waktu itu kita harus berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di Kabupaten Kediri untuk bagaimana standarnya, walaupun secara virtual pastinya juga akan diatur jaraknya dan juga APD yang harus dipakai waktu itu. Nah, untuk di KPU Kabupaten Kediri sendiri kita sudah menerapkan, kita juga sudah ada gugus tugas untuk di KPU sendiri. Internal. Iya, di internal. Nah, setiap ada setiap
mau masuk ke KPU sudah disediakan pastinya di apa ya sama ya dengan dinas-dinas yang lain, ada tempat cuci tangan, kemudian sabun, bahkan kalau mau masuk kan wajib masker, kemudian pakai termogan, apakah suhunya kemudian apa namanya tidak melebihi dari batas normal, atau kalau melebihi maka akan ada tindak lanjut selanjutnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini apa ya, warga kemudian teman-teman dari keluarga besar KPU yang masuk kepada masuk kantor, alhamdulillah semuanya sehat ya, karena kita memang dari awal dari WFH waktu itu kita apa dijadwal Mbak masuknya, dan alhamdulillah teman-teman sampai sejauh ini sehat, dan harapan kami pada saat kita melaksanakan pemilihan nanti sampai selesainya pemilihan kita semuanya sehat. Oke, dan pastinya akan berjalan dengan lancar Ya, begitu ya. amin. KPU teliti Mbak untuk persoalan protokol COVID. Bahkan KPU RI itu mengeluarkan SE khusus, surat edaran khusus nomor 20 tentang tata cara penanganan kegiatan menggunakan standar kesehatan COVID-19. Oke, Jadi nah itu nanti mengatur, akan ya. kita Bahas bahas lebih usai lanjut. jeda Oke, pariwara berikut ini pemirsa.